Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopianti. Saya Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian. NIM saya 210207501002. Tugas kejuruan yaitu resume. Sumber daya manusia merupakan peran penting yang menentukan daya saing bangsa, yaitu pemerintah berupa untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam. Salah satunya Peraturan Presiden Nomor 8 pada tahun 2012 merupakan suatu bukti nyata pemerintah memiliki komitmen yang cukup kuat di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu melatih kerjasama serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan perwujudan Indonesia, khususnya terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sudah banyak negara yang telah memiliki nasional politik yang berupaya, yaitu sebuah kerangka kualifikasi nasional yang dijadikan sebagai acuan dalam aplikasi sebagai manusia Indonesia. Melalui kata juga telah memiliki sebuah kualifikasi yang akan diterapkan untuk setiap sumber daya manusia. Contohnya adalah di negara Australia dan beberapa negara yang telah kualitasnya sumber daya alam manusia itu sangat baik. Seperti dalam level sementara, kita akan ada kemajuan dalam sumber daya manusia ini. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini terdiri dari 99 kualifikasi. Dapat dimulai dari kualifikasi sampai dengan 9 sumber kualifikasi yang tertinggi. Tujuan utama dari sumber daya manusia ini adalah untuk bagaimana kita dapat menerapkan dengan sebenarnya dan distandarisasikan itu adalah atau inovasi yang diperoleh di berbagai cara. Oleh karena itu, prosesnya itu sebenarnya sangat berkualitas dan sangat membutuhkan setiap sumber daya manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengklasifikasikan seorang praktis di dalam level kualifikasi nasional Indonesia? Sebelumnya, memang perlu disampaikan bahwa saat ini yang sudah dalam menetapkan dengan kualifikasi dengan lengkap di deskripsinya adalah dari pendidikan formal, yaitu melalui SMA, SMK, dan seterusnya, kemudian diterapkan sampai dengan deskripsi pendidikan formal, yaitu mulai misalnya dari industri. Memang juga diperlukan untuk bersama-sama menerapkan deskripsi atau setiap level kualifikasi dari industri atau dari pengalaman bekerja di dunia industri. Jadi, jika nanti ada seseorang yang berada pada level ahli di tingkat 2, itu mungkin untuk setara dengan level 8, yang artinya setara dengan seseorang yang belajar pada saat itu. Melalui S2, itu akan dilakukan hari itu tidak termasuk pengakuan pembelajaran lampau. Pada akhirnya, bagaimana seharusnya pendidikan merespon terhadap implementasi pada pendidikan atau setiap penyelenggara pendidikan harus berkomitmen. Salah satunya adalah dengan cara menyatakan dari setiap level pendidikan yang diselenggarakan. Satu contoh, berani mengatakan bahwa pembelajaran sesuai dengan deskripsi yang telah diterapkan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pembangunan nasional, kemudian ada seseorang akan lebih pada kemampuan jati diri bangsa Indonesia terkait pendidikan formal kita yang akan datang. Jadi, kesimpulan dari pembahasan atau resume saya ini, sumber daya manusia itu sangatlah perlu setiap manusia. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal pendidikan SMA, D1, D2, D3, S1, S2, dan S3. Itu kalau kita kualifikasikan mulai dari level 1 sampai dengan level
93 itu merupakan yang tertinggi, yaitu di level 9 SMA, SMP, SMK. Dan sementara itu, kalau kita melihat setara dengan pendidikan formal, misalnya seseorang bekerja mulai bekerja di dunia industri, masuk sebagai operator. Kalau misalnya SMA atau SMA di kemudian secara berkelanjutan, pengalaman itu akan bertambah, dan mungkin sang pengalaman kerja usaha seseorang yang sudah bekerja ini ingin melanjutkan studinya ke dalam jenjang yang lebih tinggi. Yang perlu dipersiapkan dalam melakukan kualifikasi atau yang dipersiapkan oleh pemerintah adalah bagaimana mengakui pendidikan atau pembelajaran seseorang, yaitu melalui mekanisme. Bagaimana para Mekandikbud di dalam tujuan jangka panjangnya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia baik untuk keperluan pembangunan bangsa, kesetaraan dalam menjadi daya saing dan sama dengan kesetaraannya menjadi sangat penting. Telah diakui secara internasional, itu menjadi hal yang mungkin dilakukan. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh tidak meningkatkan mutu sumber daya alam adalah: yang pertama, menjaga akuntabilitas dalam sistem pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian. NIM saya 210207501002. Tugas kejuruan yaitu resume. Sumber daya manusia merupakan peran penting yang menentukan daya saing bangsa, yaitu pemerintah berupa untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam. Salah satunya Peraturan Presiden Nomor 8 pada tahun 2012 merupakan suatu bukti nyata pemerintah memiliki komitmen yang cukup kuat di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu melatih kerjasama serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan perwujudan Indonesia, khususnya terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sudah banyak negara yang telah memiliki nasional politik yang berupaya, yaitu sebuah kerangka kualifikasi nasional yang dijadikan sebagai acuan dalam aplikasi sebagai manusia Indonesia. Melalui kata juga telah memiliki sebuah kualifikasi yang akan diterapkan untuk setiap sumber daya manusia. Contohnya adalah di negara Australia dan beberapa negara yang telah kualitasnya sumber daya alam manusia itu sangat baik. Seperti dalam level sementara, kita akan ada kemajuan dalam sumber daya manusia ini. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini terdiri dari 99 kualifikasi. Dapat dimulai dari kualifikasi sampai dengan 9 sumber kualifikasi yang tertinggi. Tujuan utama dari sumber daya manusia ini adalah untuk bagaimana kita dapat menerapkan dengan sebenarnya dan distandarisasikan itu adalah atau inovasi yang diperoleh di berbagai cara. Oleh karena itu, prosesnya itu sebenarnya sangat berkualitas dan sangat membutuhkan setiap sumber daya manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengklasifikasikan seorang praktis di dalam level kualifikasi nasional Indonesia? Sebelumnya, memang perlu disampaikan bahwa saat ini yang sudah dalam menetapkan dengan kualifikasi dengan lengkap di deskripsinya adalah dari pendidikan formal, yaitu melalui SMA, SMK, dan seterusnya, kemudian diterapkan sampai dengan deskripsi pendidikan formal, yaitu mulai misalnya dari industri. Memang juga diperlukan untuk bersama-sama menerapkan deskripsi atau setiap level kualifikasi dari industri atau dari pengalaman bekerja di dunia industri.
Jadi, jika nanti ada seseorang yang berada pada level ahli di tingkat 2, itu mungkin untuk setara dengan level 8, yang artinya setara dengan seseorang yang belajar pada saat itu. Melalui S2, itu akan dilakukan hari itu tidak termasuk pengakuan pembelajaran lampau. Pada akhirnya, bagaimana seharusnya pendidikan merespon terhadap implementasi pada pendidikan atau setiap penyelenggara pendidikan harus berkomitmen. Salah satunya adalah dengan cara menyatakan dari setiap level pendidikan yang diselenggarakan. Satu contoh berani mengatakan bahwa pembelajaran sesuai dengan deskripsi yang telah diterapkan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pembangunan nasional, kemudian ada seseorang akan lebih pada kemampuan jati diri bangsa Indonesia terkait pendidikan formal kita yang akan datang. Jadi, kesimpulan dari pembahasan atau resume saya ini, sumber daya manusia itu sangatlah perlu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.